Jangan jadi perempuan yang lemah karena bergantung sama orang. Jangan pernah jadi beban untuk orang lain. Dan kita harus tunjukkan bahwa perempuan tuh punya power. Aku tuh kadang-kadang kalau suami bilang, ide-ide kamu tuh liar loh, kalau nggak ditangkap-tangkapin ini nggak jadi sesuatu. Gimana caranya supaya kita menerima, bertahan dengan rumah tangga yang walaupun udah carut-marut tapi pengen tetap bertahan, ataukah harus live atau tetap stay di dalam rumah tangga. Zaman pandemi kayak gini kan banyak yang kena korban PHK, betul. Dan itu yang kami tarik sebagai pekerja di tim kami. Tapi it's amazing sih. Again, maksudnya mungkin buat semuanya yang baru hari ini nonton dan mendengarkan seorang Janita seperti saya gitu. Sometimes kadang-kadang kita selalu melihat orang dari luarnya aja sih. Iya, dan kita nggak tahu bahwa ternyata di dalamnya tuh ada hal yang luar biasa yang kamu ceritakan hari ini tuh sungguh sangat menguatkan banyak perempuan di luar sana yang pastinya mungkin saat ini sedang mengalami hal-hal yang pernah kamu alami pada saat itu. Iya, tapi kan selalu ada harapan. Betul. Bahkan dari semenjak Janet yang kemarin bercerai, tahu-tahu dengan hal yang seperti itu menyakitkan lah ya, kasarnya bukan dari kesalahan kita. Ya untuk perempuan bisa apa? Ya kan, selain memperbaiki hidupnya dan pola pikir kita ke depan. Kalau misalnya kita tetap terperosok, tetap down, tetap ngerasa paling menderita, paling nggak beruntung, wah kita malah hancur hidup kita. Jadi perempuan ya harus seperti itu, cari kebahagiaan yang lain. Dalam arti kalau kita terus berusaha, pasti Allah akan membukakan pintu kebahagiaan yang lain. Aku selalu yakin itu, Miss. Bahkan banyak banget DM-an yang masuk. Mereka cerita tentang gimana caranya supaya kita menerima, bertahan dengan rumah tangga yang walaupun udah carut-marut tapi pengen tetap bertahan, ataukah harus live atau tetap stay di dalam rumah tangga walaupun seperti itu. Banyak banget yang seperti itu. Akhirnya ya saya sharing sesuai dengan pengalaman yang saya punya, tapi tetap memberikan pengertian bahwa setiap orang tuh punya rumah tangga yang masing-masing berbeda, betul. Jalan hidup yang berbeda. Tapi aku lebih nguatin di sisi keperempuannya. Gimana caranya walaupun kita dalam keadaan rumah tangga yang carut-marut, dalam kondisi apapun, kita tetap jadi perempuan yang dihargai. Jangan pernah ngerasa memang posisi kita akan terus berada di bawah perempuan kalau kita sudah menjadi istri. Tapi caranya adalah gimana caranya perempuan itu nggak melulu harus jadi beban suami, nggak melulu harus apa-apa minta ke suami. Ya dengan cara apa supaya kita dihargai sebagai perempuan di dalam rumah tangga, kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri. Gitu. Yeay. Aku speechless loh, karena ya again banyak wanita ya, mereka apa ya, sometimes bukannya orang meremehkan mereka, tapi mereka meremehkan dirinya sendiri gitu. Betul, merasa nggak mampu dan merasa ya udah segini aja. Betul, gitu. Bukan berarti kita harus sombong ya, justru sebaliknya. Kita harus tetap rendah hati. Tinggi prestasi ya, bukannya dibalik. Banyak orang justru malah dia rendah diri, udah gitu tinggi hati lagi. Iya betul banget. Dan kadang-kadang tuh ya perempuan tuh sebenarnya punya kekuatan yang besar. Bahkan kita mungkin bisa sejajar dengan laki-laki, kasarnya untuk kekuatan kita di dunia ini gitu kan porsinya. Kenapa? Karena ya mungkin laki-laki pun tidak akan bisa sukses tanpa adanya kelembutan, kasih sayang, ketulusan, keikhlasan dan support yang besar dari seorang perempuan. Makanya menurut aku tuh perempuan tuh punya posisi yang sangat penting dalam kehidupan laki-laki. Begitupun dalam rumah tangga, jangan sampai kita harus turut kepada suami kita, harus berbakti. Tapi itu tadi, kita tidak boleh jadi perempuan yang banyak mintanya, sedikit actionnya gitu loh. Jadi menurut aku perempuan jangan pernah mengemis. Walaupun belum dalam pernikahan nih, pacaran atau dekat dengan seseorang, jangan pernah mengemis perhatian. Lakukan apa yang bisa bikin orang perhatian sama kita gitu loh. Jangan pernah mengharap perhatian orang, jangan pernah meminta sayangin aku dong, aduh aku, itu kan kayaknya jadi kayak itu merendahkan diri sendiri. Tapi bikin gimana caranya laki-laki itu bisa kangen sama kita, bisa perhatian sama kita dan gak bisa jauh dari kita. Itu sebenarnya yang aku lakuin sekarang sih kayak gitu. Dan again ketika kita ingin mendapatkan seseorang yang baik ya, kita juga harus meningkatkan diri kita sendiri, memantaskan. Ya, jadi dengan kamu memantaskan diri kamu, akhirnya kamu mendapatkan yang memang lebih pantas untuk kamu.
Iya kan? Iya benar banget. Betul. Benar. Jadi aku nggak pernah banyak berekspektasi terhadap Iya. orang. Kita nggak pernah tahu dengan siapapun kita mungkin sekarang dipasangkan, mau itu Iya. lagi pacaran atau suami istri, kita nggak akan pernah tahu endingnya seperti apa. Iya. Gitu. Jadi aku hanya bisa melakukan yang terbaik, nitipin diri, dan aku selalu melibatkan Allah gitu dalam apapun yang aku lakukan, termasuk dalam rumah tangga. Iya. Jadi sesayang-sayangnya kita dengan pasangan, ya ini karena Allah gitu. Iya. Kalau bukan karena Allah kita nggak akan ketemu. Iya. Gitu. Satu kalimat yang aku selalu ingat dan aku setuju banget. Kamu pernah bilang bahwa lebih baik kita tidak dihargai daripada nggak punya harga diri, Iya. daripada kita hilang harga diri hanya demi untuk dihargai. Iya. Itu tadi. Jadi harga diri itu penting banget. Karena perempuan yang tadi aku sempat bilang, harga dirinya tuh dari perilaku dan sifat kita sendiri. Jadi aku nggak pernah ngerasa pengen dihargai banyak orang, tapi aku harus menghancurkan harga diri aku. Tapi dengan harga diri itu orang bisa menghargai kita gitu. Jadi pertahankanlah harga diri kita. Jangan menjual harga diri demi untuk dihargai. Itu sih. Iya. Jadi itu udah kayak pedoman untuk diri aku sendiri sebagai perempuan. Aku ingin jadi perempuan yang beruntung. Kenapa? Karena perempuan yang beruntung biasanya bisa menyelamatkan hidupnya. Bukan berarti kita nggak butuh orang lain, enggak. Iya. Tapi gimana caranya? Apapun resiko hidup yang kita ambil, aku bilang ke suami, hidup aku tuh adalah keputusan aku, tanggung jawab aku. Terlepas aku kemarin harus gagal berumah tangga, itu resiko hidup aku. Aku harus bisa. Nah, gimana caranya ketika kemarin aku udah sempat down kan, gagal, tapi ternyata nggak boleh lama-lama. Oke, manusiawi kita kecewa, tapi ternyata kita sendiri yang bisa bangkitin semuanya. Kita yang bisa merubah keadaan diri kita sendiri. Yaitu tadi, jangan jadi perempuan yang lemah karena bergantung sama orang. Jangan pernah jadi beban untuk orang lain, dan kita harus tunjukkan bahwa perempuan tuh punya power. The power of perempuan itu adalah gimana caranya kita bisa membuat laki-laki membutuhkan kita, bukan hanya menginginkan kita gitu. Jadi aku berusaha dalam rumah tanggaku yang sekarang, aku berusaha jadi apapun yang suami aku butuhkan, supaya dia juga nggak membutuhkan orang lain. Dalam arti, ketika dia Setuju. iya, ketika dia pengen makan enak, ya udah saya siap jadi koki, siap jadi chef. Ketika dia pegel-pegel, nggak usah ke tempat pijat, saya jadi tukang pijat. Jadi ketika dia pengen minuman yang enak, nggak usah keluar ke kafe-kafe, saya jadi bartender aja. Wow. Jadi ketika saya mungkin harus beres-beres rumah, ya udah saya jadi ART. Kita harus siap untuk segala posisi. Begitupun untuk sesuatu yang bisa bikin dia bahagia. Apapun yang mungkin yang dia nggak tahu tentang aku nggak tahu tentang dia, kita sama-sama menggali. Gitu. Kita sama sekali tidak ingin ada sesuatu yang kita tutup-tutupi. Dari awal kita udah sama-sama komitmen, apapun yang sudah kita alamin, apapun yang akan kita lakukan ke depan, aku pengen semuanya terbuka. Karena aku bilang hidup itu bukan tentang masalah bagaimana kita harus menjadi baik di depan orang, tapi gimana caranya kita lebih baik setiap harinya. Gitu. Setuju. Dan sesuatu yang berawal dengan kebaikan ya akan berakhir dengan kebaikan juga pastinya. Kalau di tengah prosesnya belum baik, ya itu artinya belum selesai perjalanannya, karena adalah proses belajar. Betul. Iya. Dan dari awalnya tadi masak-masak, bikin basreng gonjreng. Terakhir kali ketemu belum launch sebenarnya. Belum launching. Jadi Masya Allah, itu benar-benar kayak Allah membukakan, karena niat kami ketika membuka basreng ini dengan franchise-nya, dengan modal yang nggak begitu besar, kita bisa membukakan peluang bisnis untuk orang lain. Kita sama-sama ini, kita berjualan, berbisnis gitu. Jadi untungnya bukan kita dari tim, bukan hanya untuk mencari untung ataupun eksistensi di produk, enggak, tapi gimana caranya supaya orang lain bisa berpeluang dapat keuntungan yang sama. Jadi dari mulai harga franchise yang memang murah, sistem bisnisnya yang memang Mas Danu tuh, dia udah, menurut aku sih, wah, harus banyak belajar dari dia nih tentang ilmu bisnis franchise tuh. Ternyata memang banyak banget bisnis di zaman sekarang itu nggak perlu modal besar, nggak harus ribet, semuanya by system. Bahkan jualan gerobak pun yang modalnya nggak harus besar, kita udah ada sistemnya sendiri. Keuangannya, pencatatannya, dalam arti transaksinya tuh
ada POS-nya gitu loh. Iya, rapi lah Rapi semuanya walaupun elektronik. digerobakan gitu Iya. loh Miss ya. Jadi itu pun dalam arti kita bisa sambil memberikan ilmu berbisnis yang baik, yang simple. Jadi kalau buat perempuan yang ingin memulai hidup, gimana caranya ya? Pengen jadi perempuan yang mandiri. Sebenarnya itu kalau misalnya kita nggak punya modal, kita bisa gunain medsos. Kita bisa gunain medsos, handphone ya gitu kan. Handphone kuota itu bukan untuk kepoin mantan atau siapapun yang nggak mungkin nggak ada faedahnya, tapi untuk sesuatu yang positif dan produktif gitu kan. Sesuatu yang kesempatan, peluang-peluang tuh mesti kita tangkepin sih memang. Kayak gitu. Dan seneng banget aku sama suami dari pas kemarin belum launching, terus kita terus memberikan edukasi bahwa bisnis ini adalah bisnis kita sama-sama pengen bermanfaat, ngasih peluang, apalagi di zaman pandemi kayak gini kan banyak yang kena korban PHK, betul. Dan itu yang kami tarik sebagai pekerja di tim kami. Korban PHK syaratnya harus korban PHK. Korban PHK, kalau enggak anak yatim. Gitu, karena ya kita bisa saling gimana ngerasain susahnya kita survive di tengah-tengah pandemi ini yang enggak mudah menurut aku. Ya dengan cara berjualan mungkin untuk teman-teman yang lain, dan mungkin kalau untuk orang yang pengen coba berbisnis ya bergabunglah dengan cara bermitra. Yang paling mudah seperti itu. Jadi bisnis itu sesimpel itu, semudah itu, asalkan kita mau belajar terjun langsung sih. Dan tetap mau kerja keras karena tetap ada prosesnya Betul, juga. ada prosesnya juga. Iya. Ini kalau teman-teman bilang ini kolaborasi yang bagus katanya. Mas Danunya entrepreneur, Janita Janetnya di entertainer. Jadi perpaduan. Saling melengkapi untuk promo mungkin aku bisa pegang gitu, untuk promo dan segala macam. Terus Mas Danu lebih ke sistemnya seperti apa untuk administrasi dan segala macam. Betul. Jadi saling melengkapi. Aduh nikmat banget nih. Tapi ya itu balik lagi kalau suami bilang segala sesuatunya harus ada agreement dulu. Jadi kita pun di dalam rumah tangga tentunya akan berbeda. Dalam berbisnis kita tetap sesuai rules kontrak, kita ada agreementnya seperti apa biar nggak merusak. Betul. Kondusifnya di rumah tangga kan, kalau misalnya apalagi dengan orang yang sama gitu kan, pekerjaan dibawa ke rumah tangga dibawa ke pekerjaan. Saya pernah ngalamin dulu, jadi nggak mau. Tetap harus ada profesional, ada rules-nya, untuk bisa memastikan, dan lebih enak juga. Again, keterbukaan itu paling penting sih. Lebih baik di awal jelas daripada nanti ya udahlah nanti aja. Tapi malah jadi nggak jelas, malah jadi ribet dan apalagi susah. sistem kepercayaan udah nggak bisa kayak gitu. Seru jadinya. So what's next nih? Apa ke depannya? Kayaknya pasti udah banyak rencana nih. Apalagi sama Mas Danu, pasti banyak banget nih rencana-rencana ke depannya. Seru kalau kita punya pasangan yang satu frekuensi, dalam arti aku tuh kadang-kadang kalau suami bilang ide-ide kamu tuh liar loh, kalau nggak ditangkap-tangkapin ini nggak jadi sesuatu. Dia pintar banget. Ide aku tuh memang agak sedikit aneh sih, aneh-aneh, kayak kemarin basreng dengan saus-saus kekinian, kan belum ada kan. Ya udah aku akhirnya dia bikinin, dan ke depan pun aku mau bikin sesuatu makanan yang unik juga, yang mungkin baru pertama di Indonesia. Wow. Gitu. Ditunggu. Jadi benar-benar kita gimana caranya membangkitkan lagi UMKM, dan gimana caranya supaya makanan tradisional tetap kayak basreng ini kan makanan lokal ya, cemilan yang pinggiran. Gimana caranya kita naikin kelas, maksudnya meng-high level kan. Jadi level yang kekiniannya adalah mungkin dengan cara menggabungkan isi basreng ini dengan yang lagi hit sekarang gitu kan, harus tetap kekinian. Kayak gitu. Jadi dan sangat terjangkau sekali. Iya benar. Itu loh Miss, makanya aku senang banyak makanya ini cepat ngehits juga, mungkin karena basreng ini kan mungkin untuk sebagian orang udah jadi cemilan favorit nih di Bandung, di Jawa Barat, tapi untuk di pulau-pulau lain masih harus dikasih tahu nih basreng ini apa gitu. Perlu edukasi lagi, dan ini yang produk yang akan launching ke depan ya itu tadi. Kita pengen menggerakkan lagi UMKM, terus makanan-makanan Indonesia. Gimana caranya kita bisa memberikan inovasi-inovasi baru terhadap dunia kuliner. Pemain kuliner ya. Ini lagi belajar soal-soalnya. Tapi it's good. Maksudnya cara kita untuk bisa tetap maju, ya berarti we have to keep doing and keep learning, doing and keep learning gitu. Dua-duanya harus dikayu, dan dua-duanya harus sejalan. Karena kalau kita cuma kerja tapi nggak pernah belajar, ya akan timpang. Tapi kalau kita belajar tapi nggak pernah dikerjain, nggak jadi apa-apa. So keep doing and just keep learning gitu. Kayak naik sepeda ya. Naik sepeda. Ngayuh sepeda ya. Iya, tapi thank you banget sekali lagi buat Janita Janet yang sudah meluangkan waktu hari ini untuk berbagi, menguatkan.
It's like wow, is amazing. Kayak seperti saya bilang, maksudnya tidak ada yang kebetulan, dan hari ini ketika kamu cerita tentang cerita kamu, ketika kamu berbagi, ketika kamu membagikan sesuatu yang memang dari pengalaman hidup kamu sendiri, saya yakin itu sungguh sangat menguatkan banyak perempuan di luar sana. Bukan hanya menguatkan ya, kayaknya menyadarkan ke mereka juga bahwa wow, harus mandiri, nggak boleh ngemis, harus bisa kuat dan tangguh gitu. Betul. Aku juga banyak belajar dari Miss Mary ini. Humble, so humble, rendah hati. Karena satu hal, untuk bisa mengambil pengalaman hidup orang itu kan nggak mungkin kita rasakan sendiri. Jadi hal yang paling penting adalah belajar dari pengalaman orang lain. Jadi satu hal yang aku belajar dari Miss Mary yaitu kita bisa mengupgrade diri dengan belajar dari pengalaman orang lain. Iya. Jadi aku pun jadi terinspirasi untuk terus menggali. Belajar itu kan gak harus dari guru, dari siapapun kita bisa belajar. Jadi itu yang bikin aku semangat juga nih ngobrol sama Miss Mary, jadi pengen terus menggali akhirnya. Thank you so much. Thank you so much. Saya doakan semoga sukses buat semua usahanya. Amin. Ya kan. Dan juga sukses juga nih, karena dengar-dengar mau planning juga membangun keluarga dan seterusnya. Jadi amin. Doakan yang terbaik. Cepet punya momongan nih Miss Mary, kita ikhtiar ke dokter kandungan, pemeriksaan dan segala macam. Walaupun aku ya kemarin 9 tahun sempat menunda kehamilan, tapi sekarang udah menuju ke 6 bulan lah dengan rumah tangga yang baru. Mudah-mudahan cepat diberi kepercayaan menjadi orang tua. Amin. Kita doakan, semua yang lagi nonton juga ikut mendoakan yang terbaik buat Mbak Janet dan juga Mas Danu. Terima kasih Miss Mary. Yes, sama-sama. Thank you. Dan saya selalu percaya bahwa setiap cerita itu pasti selalu membawa pelajaran berharga, dan semoga cerita dari seorang Janita Janet hari ini bisa membawa pelajaran berharga untuk semua yang sedang menonton. Oke, terus apapun yang terjadi, pokoknya terus harus semangat, terus harus berjalan, fight till the end and never give up. Thank you sekali lagi. Sama-sama. Thank you, sama-sama. Thank you. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,